Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinalia Veronica dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan syahadatain dalam As-Sunnah. Video ini dibuat untuk memenuhi evaluasi tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, yang pertama, pengertian dari syahadatain. Syahadatain adalah sebuah kesaksian dan pengakuan bahwa Allah merupakan satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan Nabi Muhammad merupakan utusan atau Rasul Allah. Membaca dan meresapi makna syahadatain dari kalimat syahadat menunjukkan iman kepada Allah, Rasul, dan Islam sebagai agama yang dianut. Teknis pelaksanaan syahadatain pada masa Nabi Muhammad SAW selain disaksikan oleh Rasulullah, dapat pula disaksikan di hadapan atau disaksikan oleh pejabat yang telah mendapat mandat dari Rasulullah, seperti Mu'adz bin Jabal dan Mus'ab bin Umar. Untuk lebih jelasnya, di sini ada tata cara pelaksanaan syahadatain. Rasulullah memberi contoh yang dicatat oleh para sahabatnya dalam hadis. Yang pertama, hadis tentang masuk Islamnya Amr bin Ash. Ibnu Sumayyah berkata, kami hadir ketika Amr bin As dalam keadaan hampir meninggal dunia. Ia lama menangis sambil menghadapkan mukanya ke dinding. Kata anaknya, bukankah Bapak telah digembirakan oleh Rasulullah dengan ini dan itu? Perkataan itu diulanginya 2 kali. Amr lalu menghadapkan mukanya seraya berkata, sesungguhnya seutama-utamanya persiapan kita di akhirat ialah syahadatain. Aku ini telah mengalami 3 zaman. Pernah aku sebagai orang yang paling benci kepada Rasulullah sehingga tak ada keinginanku yang paling besar lebih dari menyatakan membunuhnya. Andai kata aku mati di waktu itu, tentulah aku masuk neraka. Setelah Allah menanamkan rasa cinta di dalam hatiku kepada Islam, aku mendatangi Nabi SAW seraya berkata kepadanya, ulurkan tanganmu wahai Rasulullah untuk aku baiat. Maka Rasulullah mengulurkan tangannya, tetapi aku menggenggam tanganku. Nabi berkata, mengapa engkau Amr? Jawabku, aku akan masuk Islam dengan syarat. Kata Rasulullah, syarat apa? Jawabku, supaya Allah mengampuni dosaku. Kata Rasulullah, apakah engkau belum tahu bahwa Islam atau syahadatain itu menghapuskan dosa sebelumnya, hijrah menghapuskan dosa sebelumnya, jihad menghapuskan dosa sebelumnya juga. Setelah ada jawaban Rasulullah demikian, maka Ammar pun melaksanakan syahadatain. Kata Ammar, sejak saat itu tak ada orang yang lebih kucintai dari Rasulullah SAW dan tak ada pula yang lebih mulia di mataku lebih dari beliau itu. Dan karena untuk memuliakannya, aku tak kuasa akan bertemu mata dengan beliau itu, sehingga andai kata aku ditanya tentang sifat-sifat muka beliau, tidaklah aku dapat menerangkannya dengan tepat, karena belum sekali juga aku berpandangan mata dengan beliau. Andai aku mati zaman itu, besar sekali harapanku akan dapat masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, ada Sunan Imam Ibnu Majah, hadis ke-1446. Menceritakan kepadaku Muhammad bin Bashar dari Ammar dari Katsir bin Zaid dari Ishaq bin Abdullah bin Ja'far dari ayahnya berkata Rasulullah SAW, ajarkanlah kepada orang-orang yang akan mati la ilaha illallah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mengajarkan kepada orang hidup? Nabi bersabda, hal itu lebih baik. Hadis riwayat Ibnu Majah 1446. Maksud Rasulullah
mengajarkan atau mentalkin kepada orang-orang yang akan mati, bukan kepada orang yang sedang sekarat, apalagi telah meninggal dunia, atau tahlilan. Karena syahadat orang yang sedang sekarat tidak akan diterima Allah. Sebagaimana syahadatnya, hingga bila Fir'aun telah mampir tenggelam berkatalah dia, saya percaya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang Muslim. Apakah sekarang baru percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 90-91. Lalu yang ketiga ada hadis riwayat Ahmad. Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Kaisam bahwa Muhammad bin Aswad bin Khalaf mengabarkan perihal bapaknya Al-Aswad R.A. melihat Rasulullah SAW membaiat manusia pada hari kemenangan atau Futuh Makkah. Nabi SAW duduk di atas puncak bukit yang berhadapan, maka beliau membaiat manusia untuk Islam dan syahadah. Saya berkata, apakah syahadah itu? Ia berkata, mengabariku Muhammad bin Al-Aswad bin Khalaf bahwa ia membaiat manusia untuk imam dan syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah dan utusannya. Lalu, hadis lain dari Auf bin Malik al-Ashia R.A. ia berkata, kami berada di suatu majelis Rasulullah SAW, kira-kira 9, 8, atau 7 orang. Lalu ia berkata, mengapa engkau tidak berbaiat kepada Rasulullah? Maka ia mengulanginya sampai 3 kali. Lalu kami maju menghadap Rasulullah. Kemudian kami berbaiat kepada Rasulullah. Kami berkata, kami siap untuk berbaiat kepadamu. Kepada apa kami mesti berbaiat? Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya kepada sesuatu pun dan hendaklah sholat yang 5 waktu. Lalu Nabi membisikkan kepada kami dengan kata-kata yang perlahan-lahan, jangan meminta sesuatu pun kepada manusia. Ia Auf berkata, sesungguhnya aku melihat salah seorang di antara mereka cambuknya jatuh. Ia tidak berani menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, syahadatain bukan hanya diyakini saja, tetapi juga harus dilaksanakan seperti para sahabat melaksanakan syahadatain, yaitu dengan cara menjabat tangan Rasul sambil mengikrarkan 2 kalimat syahadat yang disaksikan oleh Rasul sebagai syahid. Yang kedua, sebelum melaksanakan syariat syahadatain, seseorang harus memahami betul makna, konsekuensi, dan tujuan melakukan syahadatain. Yang ketiga, pelaksanaan syahadatain harus betul-betul dijaga kerahasiaannya karena syahadatain merupakan peristiwa peralihan atau perpindahan loyalitas dari sistem jahiliyah kepada sistem Islam. Hadis riwayat Suyuti. Dan yang terakhir, syahadatain dapat menghapuskan dosa dan kesalahan masa lalu. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan juga kurangnya informasi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.